Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ini kita akan kembali bercerita tentang novel drama Cina yang romantis. Mengisahkan tentang seorang CEO perusahaan raksasa yang tertarik atau jatuh cinta kepada office boy yang bekerja di perusahaannya. Dan tanpa dia sadari, office boy tersebut mempunyai asal-usul jati diri yang sangat mengejutkan. Penasaran bagaimana ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Namaku Qin Lian, umurku 27 tahun, dan saat ini aku menjabat sebagai CEO Xinhui Group, perusahaan kosmetik terbesar di Beijing. Menjadi pemimpin di usia muda bukan hal yang mudah. Setiap hari, aku harus terlihat kuat, cerdas, dan selalu bisa mengambil keputusan tanpa ragu. Aku dibesarkan di keluarga pebisnis. Ayahku adalah pendiri Xinhui Group, dan sebelum wafat, ia mempercayakan seluruh kendali perusahaan padaku. Aku bangga, tapi juga terbebani di antara ratusan karyawan yang kutemui. Setiap hari, ada satu orang yang sejak awal menarik perhatianku. Bukan manajer senior, bukan investor, bukan pula direktur pemasaran, tapi seorang office boy, namanya Li Shen. Dia datang 2 bulan lalu, penampilannya sangat biasa, mengenakan kemeja polos lengan panjang, celana bahan yang sudah agak lusuh, dan sepatu hitam yang tampaknya sudah ia pakai bertahun-tahun. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Bukan soal cara dia berpakaian, bukan pula soal caranya berjalan cepat seperti orang yang sedang terburu-buru. Tapi tatapan matanya. Matanya tajam, tapi selalu menunduk saat bertemu denganku, seakan menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui. Siapapun, pagi itu, aku baru saja sampai di kantor. Seperti biasa, suasana Xinhui Group sangat sibuk. Para staf menyambutku dengan senyuman kaku, beberapa bahkan pura-pura sibuk, agar terlihat berdedikasi. Aku sudah terbiasa dengan itu semua. Tapi pagi itu, sebelum aku duduk di kursi kerjaku, seseorang mengetuk pintu pelan dan masuk sambil membawa secangkir kopi. "Permisi, Nona Qin," katanya pelan. "Kopi pagi Anda, tanpa gula, seperti biasa." Aku mengangkat alis. Aku belum pernah memesan kopi dari siapapun, biasanya asistenku, Sume, yang membawakannya, dan bahkan dia pun selalu menambahkan gula. Aku mengambil cangkir itu, mencicipi sedikit, lalu terkejut. "Kamu buat ini?" Li Shen mengangguk singkat. "Dari mana kamu tahu aku suka kopi pahit?" Dia hanya tersenyum kecil. Saya hanya mengamati. "Nona," setelah berkata begitu, dia menunduk dan keluar dari ruanganku. Aku terdiam, jantungku berdetak aneh. Perkataannya sederhana, tapi meninggalkan rasa penasaran yang dalam. Mengamati. Sejak kapan dia memperhatikan hal-hal sekecil itu? Dan kenapa? Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikannya diam-diam. Ia selalu datang paling pagi, kadang sebelum petugas kebersihan sekalipun. Ia membersihkan meja, merapikan ruang rapat, mengatur gelas-gelas di pantai, dan memastikan semua peralatan kantor tersedia. Yang membuatku heran, dia selalu tahu kebiasaan setiap orang, seperti tahu bahwa manajer Huang selalu menyimpan berkas penting di laci bawah, atau bahwa sekretaris Fang suka meminum teh hijau pukul 2 siang. Tapi yang lebih aneh lagi, dia tahu kapan aku akan datang. Bahkan sebelum aku tiba, saat aku membuka pintu kantor, dia sudah siap dengan kopiku. Semakin hari, rasa penasaranku makin menjadi. Siapa sebenarnya Li Shen ini? Dari mana dia datang? Kenapa dia seperti terlalu cerdas untuk sekadar seorang office boy? Suatu kali, saat sedang rapat penting dengan investor dari Eropa, tiba-tiba salah satu presentasi digital kami gagal tampil. Proyektor rusak, semua orang panik, manajer IT belum datang, dan para investor mulai tampak tidak sabar. Saat itu, Li Shen tiba-tiba masuk ke ruangan, memeriksa kabel di bawah meja tanpa berkata apa-apa. Dalam waktu kurang dari 3 menit, layar kembali menyala dan presentasi bisa dilanjutkan. Semua orang bertepuk tangan kecil.
Aku memandangnya. Heran. Kamu bisa memperbaiki alat presentasi juga? Tanyaku. Dia menjawab singkat. Kebetulan saya suka belajar hal-hal seperti ini, Nona. Lalu dia keluar lagi, seperti biasa, menunduk tanpa suara. Aku meminta Zumi menyelidiki latar belakangnya. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada catatan kerja sebelumnya, tidak ada universitas tempat dia belajar. Bahkan alamat tempat tinggalnya tidak. Jelas, yang kami tahu, dia mendaftar secara langsung ke bagian HR dengan membawa surat lamaran dan fotokopi KTP. Ini mencurigakan, Nona, kata Sumi saat itu. Saya rasa dia menyembunyikan sesuatu. Aku mengangguk, tapi entah kenapa. Rasa penasaranku tidak membuatku takut, justru. Aku ingin tahu lebih dalam. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk berbicara langsung padanya. Aku menunggu saat dia sedang menyapu koridor lantai 5, waktu yang biasanya sepi. Kamu sibuk, Lixin? Dia terkejut, tapi tetap sopan. Tidak, Nona, ada yang bisa saya bantu. Aku melipat tangan di dada. Saya ingin tahu, kenapa kamu bekerja di sini? Maksudku, sebagai office boy. Dia terdiam sejenak. Tatapannya tampak berkabut, tapi dia tetap tenang, karena saya butuh pekerjaan. Jawabnya akhirnya, dengan kemampuanmu. Kamu tahu sistem jaringan, kamu tahu cara membaca orang, kamu bukan orang sembarangan. Dia menunduk lagi, saya hanya mencoba bekerja dengan baik. Aku menghela napas, kamu tahu saya tidak percaya dengan jawaban itu, kan? Dia hanya diam. Wajahnya sulit ditebak, tidak menunjukkan rasa takut, tapi juga tidak menunjukkan keangkuhan. Datar tenang, misterius. Saat aku hendak kembali ke ruanganku, dia tiba-tiba berkata pelan. Terkadang, seseorang hanya ingin berada di tempat yang tidak menarik perhatian. Aku terdiam. Kalimat itu entah kenapa terdengar seperti sebuah pengakuan yang dalam. Tapi lagi-lagi, ia menunduk dan melanjutkan menyapu seperti biasa. Hari demi hari berlalu dan aku mulai semakin gelisah. Semakin aku mencoba menjauhkan diri darinya, semakin aku penasaran. Dalam rapat-rapat penting, aku mulai menyadari bahwa beberapa ide yang disarankan para manajer sebenarnya berasal dari diskusi santai di pantry bersama Lixin. Mereka bahkan tidak sadar bahwa saran dari OB itu diam-diam mereka tiru. Suatu malam, aku terjebak lembur sendirian, lampu kantor sudah mulai redup, dan sebagian besar karyawan sudah pulang. Saat itu aku mendengar suara musik piano pelan dari ruang istirahat. Awalnya kupikir itu rekaman, tapi semakin kudekatkan, aku tahu itu permainan. Langsung, aku mendorong pintu perlahan. Dan di sana, duduk tenang di depan piano klasik perusahaan yang sudah lama tak tersentuh, adalah Lixin. Jemarinya menari di atas tuts, memainkan lagu klasik yang sangat familiar. Nocturne milik Chopin. Aku tak bisa bergerak untuk beberapa saat. Aku hanya diam, mendengarkan. Saat ia selesai, ia menoleh dan tampak terkejut melihatku berdiri di ambang pintu. Nona Qin, maaf, saya tidak bermaksud melanggar aturan. Aku masuk perlahan. Kamu bisa mainkan lagu seindah ini, tapi memilih jadi office boy? Dia menunduk, seperti biasa. Saya hanya suka musik. Lagu tadi bukan lagu yang mudah dimainkan. Kamu belajar di mana? Saya belajar sendiri. Kamu serius? Dia mengangguk. Aku duduk di sofa, menatapnya dengan mata yang penuh tanda tanya. Kamu tahu kamu bisa jadi pianis profesional? Pianis tak bisa menyelamatkan seseorang dari kelaparan, Nona, katanya pelan. Pekerjaan tetaplah pekerjaan. Aku kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, aku merasa kalah bicara dengan seorang office boy. Malam itu aku pulang dengan pikiran kacau. Semua tentang Lixin tidak masuk akal. Terlalu banyak sisi dari dirinya yang tak bisa dijelaskan. Tapi satu hal pasti, dia bukan orang biasa. Aku mulai menyadari bahwa ada banyak rahasia yang disembunyikan pria itu, dan aku yakin rahasia itu akan mengubah segalanya. Setelah malam itu, bayangan permainan piano Lixin tak pernah hilang dari pikiranku. Jemarinya yang menari di atas tuts piano seperti sudah terbiasa sejak lama.
bukan gerakan orang iseng, bukan sekadar hobi. Itu keterampilan dan keterampilan. Seperti itu tidak dimiliki sembarang orang, apalagi seseorang yang mengaku belajar sendiri. Aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Suara pianonya seolah masih berputar di telingaku, dan tatapan matanya yang dalam namun penuh rahasia membuatku merasa tidak tenang. Siapa sebenarnya dia? Pagi harinya, aku datang lebih awal ke kantor, lebih awal dari biasanya. Aku ingin melihat apakah Li Xin juga datang lebih awal seperti biasanya, atau apakah dia sengaja lembur malam itu hanya untuk bermain piano karena tahu kantor kosong. Ternyata benar, saat aku tiba pukul 6 pagi, lampu di pantry sudah menyala, dan suara sapu terdengar sayup-sayup dari ujung lorong. Aku berjalan pelan dan melihat punggungnya sedang membungkuk membersihkan lantai. Wajahnya tenang, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Aku tak menyapanya, aku hanya lewat diam-diam sambil terus memperhatikan dari sudut mataku. Dia tahu aku lewat, aku yakin dia tahu. Tapi seperti biasa, dia tetap menunduk, tidak bicara kecuali ditanya, dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Setelah duduk di kursi kerja dan membuka laptop, aku memanggil Su Mei, asisten pribadiku. "Mei, kamu bisa bantu aku cari tahu lebih dalam tentang Li Xin?" Dia langsung menoleh dengan tatapan penasaran. "Li Xin? Si UB baru itu? Nona?" Aku mengangguk. "Ya, tapi aku rasa dia bukan sekadar OB biasa." Su Mei menarik napas dan berkata hati-hati, "Sebenarnya saya juga pernah berpikir begitu. Dia terlalu rapi, terlalu tenang, dan terlalu pintar untuk pekerja level bawah. Nah, tolong kamu cari tahu semuanya. Nama asli, tempat tinggal, keluarga, pendidikan, pengalaman kerja apapun yang bisa ditemukan." Su Mei mengangguk. "Baik, Nona. Tapi, kalau boleh jujur, saya sudah coba sedikit mengulik beberapa waktu lalu, hasilnya nihil, tapi saya akan coba lebih dalam." Aku menatapnya serius. "Gunakan semua koneksi kita, aku butuh tahu siapa dia sebenarnya." Beberapa jam kemudian, Su Mei kembali ke ruanganku dengan wajah bingung. Dia duduk dengan gelisah. "Sebelum bicara, Nona, saya sudah coba semuanya, dari database nasional, data kependudukan, bahkan catatan pajak. Nama Li Xin memang ada, tapi terlalu bersih, seolah dia tidak pernah hidup sebelum 2 tahun terakhir." Aku mengernyit. "Maksud kamu? Tidak ada catatan sekolah, tidak ada rumah tetap, tidak ada pekerjaan sebelumnya. Semua data barunya pun baru muncul 2 tahun terakhir." Seolah dia muncul entah dari mana. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tidak masuk akal. Di zaman sekarang, semua orang pasti meninggalkan jejak digital. Tapi Li Xin kosong. Bahkan fotonya di KTP pun bukan foto yang sama seperti wajahnya sekarang. Tambah Su Mei pelan. "Apa?" Aku hampir berdiri dari kursi. "Kamu yakin?" Saya bandingkan langsung. Foto KTP-nya sangat berbeda. Rasanya seperti orang lain. Aku memejamkan mata. Ini bukan kecurigaan biasa. Ini sudah masuk kategori misteri besar. Aku bisa saja memecatnya saat itu juga karena menyembunyikan identitas. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang menahan. Aku ingin tahu. Lebih dulu, aku ingin mengerti. Kenapa? Hari-hari setelahnya, aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih intens. Saat dia berbicara dengan staf lain, dia selalu tenang, tak pernah marah, tak pernah mengeluh. Dia tahu cara menyelesaikan masalah tanpa membuat keributan. Bahkan saat 2 pegawai berkelahi kecil karena masalah alat tulis, dia yang memisahkan dan menenangkan mereka. "Kenapa kamu bisa setenang itu?" tanyaku suatu hari. Dia menatapku sebentar, lalu menunduk seperti biasa. "Saya percaya bahwa suara keras tak menyelesaikan masalah, tapi pikiran tenang bisa." Jawaban itu bukan jawaban seorang op, itu kalimat seorang pemimpin. Aku mulai benar-benar tak bisa menyangka lagi, dia bukan orang biasa. Suatu hari aku sengaja meminta dia mengantar dokumen ke gedung utama bagian direktorat.
Aku minta dia langsung menyerahkannya ke kepala direktorat. Padahal secara prosedur itu tugas staf senior. Aku ingin lihat bagaimana dia bersikap di tengah orang-orang penting. Dia kembali 20 menit kemudian dengan tanda tangan lengkap dan senyuman. Dari kepala direktorat sendiri. Apa kamu bicara banyak? Tanyaku. Tidak, Nona, saya hanya menyampaikan bahwa Anda membutuhkan berkas ini hari ini. Mereka langsung memproses. Aku pura-pura mengangguk. Tapi dalam hati, aku benar-benar makin penasaran. Akhirnya aku memutuskan langkah lebih ekstrem. Aku minta Zumei melacak CCTV malam-malam saat Lisian masih ada di kantor. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan saat semua orang sudah pulang. Kami menonton rekaman diam-diam di ruang server. Dan di situ, mataku membelalak. Beberapa kali dalam seminggu, dia masuk ke ruang server sendirian. Dia membuka komputer internal, tapi tidak melakukan hal merusak. Justru dia seperti mengecek sesuatu, gerakannya cepat, akurat seperti seseorang yang sangat paham sistem perusahaan. Dia memonitor data internal. Tanyaku dengan suara gemetar. Sumi tak menjawab. Wajahnya tampak ketakutan. Segera backup semua data dan buat cadangan sistem keamanan baru. Ganti semua password. Perintahku cepat. Tapi anehnya, saat kami periksa isi log sistem, tidak ada data yang rusak, tidak ada file yang dicuri, tidak ada bukti dia meretas apapun. Dia hanya melihat. Tapi untuk apa? Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku duduk di apartemenku, memandangi langit kota Beijing yang penuh lampu, dan memikirkan Lisian. Siapa dia? Apa tujuannya? Lalu aku teringat sesuatu. Dulu, ayahku pernah mengatakan satu kalimat yang samar saat menjelang wafat. Jangan percaya semua yang terlihat di perusahaan. Kadang musuh tidak datang dengan ancaman, tapi datang dengan wajah paling tenang. Aku menahan napas. Jangan-jangan. Tidak, aku tidak boleh menuduh tanpa bukti. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan seseorang berada di jantung perusahaanku tanpa tahu identitas aslinya. Keesokan harinya, aku memanggil Lisian ke ruanganku. Dia datang dengan sikap biasa, menunduk membungkuk. Tenang, duduklah, kataku tegas. Dia duduk perlahan. Ada yang ingin saya tanyakan padamu. Dia menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. Kamu tidak punya rekam jejak, tidak ada sekolah, tidak ada catatan kerja. Bahkan KTP kamu, fotonya tidak sesuai. Siapa kamu sebenarnya, Lisian? Dia diam. Lama, aku menatapnya tajam. Kalau kamu tidak mau jujur, aku akan minta HRD memproses pemutusan kerja. Hari ini juga, dia tetap diam, tapi wajahnya berubah. Bukan karena takut, tapi seperti menahan sesuatu yang berat. Akhirnya dia bicara. Saya tahu Nona sudah lama curiga. Jawab saja pertanyaanku. Dia menatapku dalam. Untuk pertama kalinya, matanya tidak menunduk. Saya bukan siapa-siapa, atau mungkin justru seseorang yang tidak seharusnya ada di sini. Apa maksudmu? Dia tersenyum tipis. Saya tidak bisa menjawab sekarang, tapi saya janji semuanya akan jelas pada waktunya. Aku berdiri, saya tidak butuh teka-teki. Lisian ini perusahaan, bukan novel misteri. Dia berdiri juga, maka biarkan saya jadi karakter yang belum terbuka peranannya. Karena jika saya bicara sekarang, Anda belum siap menerima kebenarannya. Perkataannya membuatku terdiam. Entah kenapa, aku merasa kalimat itu mengandung lebih dari sekadar kata-kata. Dia lalu membungkuk sopan dan keluar. Aku terduduk. Tanganku gemetar, pikiranku kacau. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti pion dalam permainan yang aku tidak tahu sedang dimainkan oleh siapa. Dan satu hal yang pasti, Lisian bukan hanya office boy biasa. Sudah seminggu sejak pertanyaan terakhirku pada Lisian tidak dijawab dengan jujur, dan sejak hari itu pula suasana di perusahaan mulai terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seperti badai yang menunggu untuk menerjang. Aku pikir itu hanya perasaanku saja, tapi ternyata tidak. Kejadian pertama datang begitu tiba-tiba. Salah satu investor utama kami, perusahaan modal Ventura asal Shanghai,
Tiba-tiba menarik seluruh investasinya tanpa pemberitahuan, tanpa alasan. Aku dan tim keuangan panik. Kami mencoba menghubungi mereka, tapi tidak ada jawaban yang jelas. Selain satu kalimat di email yang sangat dingin, kami merasa tidak bisa melanjutkan kerjasama karena alasan yang tidak dapat kami sebutkan. Aku menatap layar email itu berulang kali, mencoba mencari celah, tapi nihil, tidak ada penjelasan. Dan itu baru awalnya. Beberapa hari kemudian, media mulai memberitakan kabar miring tentang Xinyu Group. Mereka menulis bahwa perusahaan kami sedang menghadapi krisis keuangan, bahwa sistem keamanan data kami lemah, dan bahwa kami menyembunyikan kerugian besar selama 2 kuartal terakhir. Semua itu bohong. Tapi beritanya menyebar seperti api. Yang lebih parah lagi, beberapa dokumen internal kami, termasuk laporan keuangan dan strategi produk tahun depan, bocor ke media. Bocor dengan sangat rapi, seperti seseorang dari dalam sengaja membocorkannya. Aku merasa dikhianati, tapi aku tidak tahu oleh siapa, dan saat itu, saham Xinyu Group langsung anjlok. Dalam 3 hari, nilai pasar kami turun hampir 40%. Rapat darurat diadakan, semua direktur hadir, dan seperti yang kuduga, tudingan langsung mengarah kepadaku. Mereka bilang aku terlalu muda, terlalu percaya orang luar, terlalu longgar dalam pengawasan. Aku bisa melihat dari tatapan mata mereka, mereka siap menjatuhkanku kapan saja. Aku menahan semua itu dengan kepala tegak, tapi di dalam, aku hancur. Ini bukan sekadar soal bisnis, ini soal harga diri, ini soal membela nama ayahku yang telah membangun perusahaan ini dari nol, dan sekarang, aku melihat semua itu perlahan runtuh di tanganku sendiri saat semua orang mulai keluar dari ruang rapat. Dengan wajah penuh tekanan dan kecewa, aku hanya duduk diam di kursiku. Ruanganku terasa sunyi, seperti kuburan. Pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk, ucapku dengan suara serak. Pintu terbuka, dan seperti yang entah kenapa sudah kuduga, yang masuk adalah Li Shen. Dia berdiri di ambang pintu, masih dengan pakaian obinya. Yang biasa, kemeja biru pudar, celana hitam polos, dan sepatu yang mulai usang. Tapi wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang bekerja di perusahaan yang sedang kacau. Ada yang bisa saya bantu, Nona Qin? Tanyanya, suaranya lembut. Aku menatapnya tajam. Bantu? Kamu datang sekarang setelah semua ini terjadi. Perusahaan hampir runtuh, Li Shen. Dia menutup pintu perlahan, lalu berjalan mendekat. Saya tahu, karena itu saya datang. Aku mendengus sinis. Dan kamu pikir, kamu bisa menyelamatkan perusahaan ini? Dia menatapku dalam. Kalau Nona Qin percaya pada saya. Ya, saya bisa. Aku berdiri, berhenti bicara seperti pahlawan. Aku tidak butuh janji, aku butuh bukti. Dan aku mulai berpikir, kamu tahu lebih banyak dari yang kamu tunjukkan. Mungkin, kamulah penyebab semua ini. Dia terdiam, tatapannya tidak berubah, masih setenang sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang muncul di sana, sebuah rasa jujur yang sulit dijelaskan. Saya tidak ingin menghancurkan Xinyu Group, Nona, tapi saya tahu siapa yang ingin. Aku menatapnya, siapa? Dia merogoh saku kemejanya dan meletakkan sesuatu. Di mejaku, sebuah kartu nama. Aku menatap tulisan di kartu itu dan darahku langsung membeku. Xin Group Li Shen, tanganku gemetar saat mengambil kartu itu. Ini lelucon? Tanyaku lirih. Dia menggeleng. Saya tidak pernah main-main. Soal identitas, kamu Xin Group. Suaraku hampir tak keluar. Dia mengangguk, pewaris tunggal. Saya menyembunyikan identitas saya karena saya punya alasan. Aku terduduk, dunia rasanya berputar di sekelilingku. Xin Group adalah saingan terbesar Xinyu Group selama 3 tahun. Terakhir, perusahaan yang berkembang cepat, inovatif, dan misterius, tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, dan sekarang, ternyata selama ini, dia berdiri tepat di hadapanku setiap hari, membawakanku kopi, menyapu lantai, menunduk sopan, menjadi orang yang paling tidak mencolok sekaligus paling berbahaya.
kenapa kamu menyamar jadi OB di sini? Tanyaku penuh emosi. Dia menatapku. Wajahnya tetap tenang. Karena saya ingin tahu siapa sebenarnya musuh saya, jadi kamu memang ingin menghancurkan perusahaan ini? Dia menggeleng cepat. Tidak, saya ingin menyelamatkannya. Aku tertawa miris dari ancaman yang kamu buat sendiri. Bukan, saya pelakunya, katanya pelan. Justru orang dalam perusahaan Anda sendiri yang bermain kotor. Saya menyusup ke sini karena saya mencium pergerakan aneh dari dalam Xingyue dan dugaan saya benar, ada yang menjual data. Tapi bukan saya. Aku menatapnya lama. Lalu, kenapa baru bicara sekarang? Karena kalau saya bicara sejak awal, Anda tidak akan percaya. Tapi sekarang, Anda tak punya pilihan selain mendengarkan saya. Aku tak bisa menyangkalnya. Benar, di titik ini, aku tidak punya siapapun yang bisa dipercaya. Semua direktur hanya peduli pada posisi. Investor sudah pergi, dan yang tersisa hanyalah pria ini, yang ternyata CEO perusahaan saingan. Aku harus percaya pada seseorang yang menyamar selama 2 bulan hanya untuk diam-diam masuk ke sistem kami. Tanyaku tajam. Dia menarik napas panjang. Saya mengawasi sistem Anda bukan untuk mencuri, tapi untuk tahu siapa yang memainkannya dari dalam, dan saya sudah punya jawabannya. Aku terdiam. Siapa? Dia menatapku serius. Direktur operasional Anda, Liu Xiang. Aku membeku. Liu Xiang adalah orang kepercayaan ayahku, sudah bekerja di Xingyue sejak 20 tahun lalu. Aku tak pernah mencurigainya, tapi kalau benar dia pelakunya, Li Xin mengeluarkan sebuah flash disk. Semua bukti ada di sini, email, rekaman transaksi, dan log akses data. Dia menjual strategi bisnis Anda ke perusahaan kecil yang sudah dibeli diam-diam oleh Shen Group bulan lalu. Aku mengernyit. Kamu sengaja membeli perusahaan itu untuk melacak alirannya, dan semuanya mengarah ke Liu Xiang. Aku meraih flash disk itu dengan tangan gemetar. Kalau kamu benar, kamu menyelamatkan perusahaanku. Dia menatapku penuh makna. Saya tidak ingin menjatuhkan Xingyue Group, Nona Qin. Saya hanya ingin membuka mata Anda bahwa kadang orang yang paling Anda percaya justru yang paling berbahaya. Aku memejamkan mata. Terlalu banyak yang terjadi, terlalu cepat. Tapi di saat semuanya terasa hancur, pria ini yang seharusnya musuhku justru menjadi satu-satunya yang berdiri di sampingku. Aku membuka mataku, menatapnya. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu bantu aku? Dia tersenyum tipis, karena saya percaya dunia bisnis tidak selalu harus dipenuhi kebencian. Dan karena saya ingin membalas dendam dengan cara yang berbeda, aku tidak mengerti maksudnya. Tapi aku tahu satu hal, malam itu dunia yang kukenal berubah, dan Li Xin bukanlah pria yang mudah ditebak. Setelah Li Xin menyerahkan flash disk itu dan mengungkapkan siapa sebenarnya pengkhianat di dalam perusahaanku, aku merasa hampa. Semua bukti yang dia berikan lengkap dan jelas, ada rekaman suara, tangkapan layar transaksi keuangan, dan salinan surel antara Liu Xiang dengan pihak eksternal yang ternyata adalah perusahaan cangkang milik Shen Group yang digunakan Li Xin untuk menguji siapa pengkhianat sebenarnya. Logikanya sempurna, gerakannya rapi, rencananya luar biasa dingin. Aku menatap layar komputer dengan data-data itu terpampang, lalu kembali menatap kartu nama yang masih tergeletak di atas mejaku. Li Xin Shen Group. 3 kata itu seolah mengiris sisi terdalam hatiku. Dalam waktu yang sangat singkat, semua kepercayaan yang selama ini kubangun seperti runtuh. Aku merasa ditipu, dikhianati, dan lebih dari itu, aku merasa disesatkan oleh harapan. Tapi anehnya, semakin aku mengingat semua hal yang dia lakukan, aku tak bisa menemukan satupun momen di mana dia benar-benar menyakitiku. Bahkan ketika dia punya akses ke sistem internal, dia tidak merusak. Bahkan ketika dia tahu strategi bisnis kami, dia tak menyebarkannya. Dia hanya diam, mengawasi, dan melindungi dari balik bayang-bayang. Aku ingat beberapa bulan lalu,
ada skandal video yang mengancam posisiku sebagai CEO. Seorang direktur mencoba menyebarkan video palsu seolah-olah aku menerima suap. Tapi sebelum video itu tersebar, entah bagaimana sumbernya menghilang. Dan setelah itu, direktur tersebut mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Saat itu, aku tak pernah tahu siapa penyelamatku. Tapi kini, aku mulai curiga, pasti dia. Hari itu, aku memanggil Li Shen ke ruanganku. Tapi kali ini, bukan sebagai Humbi, bukan sebagai karyawan rendahan yang datang membawa kopi dan diam saat ditegur. Aku memanggilnya sebagai seorang wanita yang butuh kejujuran dari pria yang sudah mengguncang isi hatinya. Dia datang tanpa seragam Aku bahkan tak sadar kapan dia berganti pakaian. Kali ini, dia mengenakan kemeja putih bersih, celana abu-abu yang disetrika rapi, dan sepatu kulit hitam. Untuk pertama kalinya, aku melihat aura aslinya, pria mapan, tenang, dan penuh wibawa. Wajahnya sama, tapi rasanya, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari Li Shen yang biasa menyapu lantai kantor. Duduklah, ucapku lirih, hampir bergetar. Dia duduk pelan, menatapku lembut, tidak sombong, tidak juga takut. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak di dada. Kau menyamar sebagai OB-nya untuk menjatuhkan Xing Yue. Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik, ia menatap ke arah jendela, lalu matanya kembali padaku. Awalnya, iya, jawabnya jujur. Itulah rencanaku saat pertama kali masuk ke sini. Aku ingin menghancurkan perusahaan ini dari dalam. Kenapa? Dia menghela napas panjang. Ayahku dulu bekerja di sini sebagai kepala bagian logistik. Bertahun-tahun dia mengabdi, tapi suatu hari dia difitnah melakukan penggelapan dana. Tanpa bukti yang jelas, tanpa pembelaan. Ayahmu memecatnya. Tidak hanya itu, dia dipermalukan di depan semua orang, seolah-olah dia maling. Padahal, dia tidak bersalah. Aku terdiam, hatiku mulai teriris perlahan. Setelah itu, kami hidup dalam kemiskinan. Ayahku meninggal karena sakit hati, ibuku menyusul setahun kemudian karena tidak mampu berobat. Aku tinggal sendirian, membesarkan diriku sendiri, dan dalam hati, aku bersumpah akan membalas semua yang mereka lakukan padaku dan keluargaku. Air mataku hampir jatuh. Aku tahu ayahku orang yang keras, disiplin, tegas, tapi aku tak pernah tahu ada luka sedalam ini yang dia tinggalkan di hidup orang lain. Jadi kamu bangun Shen Group hanya untuk balas dendam? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Aku kerja siang malam. Aku tidak tidur dengan tenang bertahun-tahun. Semua uang yang kudapat, semua proyek yang kuluncurkan, semua koneksi yang kubangun, semuanya untuk satu tujuan, menumbangkan Xing Yue Group, membuat kalian merasakan apa yang keluargaku rasakan dulu. Aku menunduk, ada rasa marah, tapi juga rasa bersalah. Aku ingin menyalahkan ayahku, tapi dia sudah tiada, dan yang menanggung semua akibatnya adalah aku. Tapi kemudian, suaranya terdengar berbeda, lirih, rapuh. Aku bertemu kamu, aku mengangkat kepala. Sejak hari pertama, aku melihatmu. Aku pikir, kamu akan sama seperti ayahmu, keras, angkuh, arogan. Tapi ternyata tidak, kamu berbeda. Kamu memimpin dengan hati. Kamu tidak pernah merendahkan siapapun, bahkan OB seperti aku. Dia menunduk, matanya berkaca-kaca, dan perlahan semua niat balas dendam itu jadi kabur. Aku mulai ragu, aku mulai takut, aku mulai mencintaimu. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti gemuruh dalam dada. Aku tidak siap mendengarnya. Tapi di sisi lain, aku sudah lama ingin mendengarnya. Aku mencintaimu, Qin Lian, lanjutnya, dan itu kutakuti. Karena kalau aku benar-benar mencintaimu, aku tak akan sanggup melanjutkan balas dendam ini, dan kalau aku berhenti, berarti aku mengkhianati keluargaku. Aku berdiri, kepalaku pusing, kakiku gemetar. Kenapa kamu bilang semua ini sekarang? Tanyaku hampir tak bersuara, karena
Sekarang kamu berhak tahu semuanya. Karena kamu harus tahu bahwa aku datang sebagai musuh, tapi pergi sebagai seseorang yang ingin kamu percaya. Air mataku jatuh begitu saja, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak tahu harus percaya atau membencimu. Isakku, aku juga tidak tahu harus mencintaimu atau takut padamu. Dia berdiri dan mendekat. Kamu tidak harus menjawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah menyakitimu. Tidak hari ini, tidak esok, tidak selamanya. Aku menatapnya, wajah itu dulu terlihat asing, kini terasa terlalu akrab. Kalau semua ini hanya permainan, maka kamu menang, Li Xian, karena hatiku sudah kamu kuasai sepenuhnya. Dia menggenggam tanganku perlahan, hangat kuat, bukan permainan. Qin Lian, ini kenyataan. Aku memejamkan mata di antara benci dan rindu, antara luka dan harapan. Aku berdiri di batas yang sangat tipis. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin melepaskannya. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan kami yang terakhir di ruanganku. Banyak hal terjadi dalam waktu singkat, seolah hidupku bergerak terlalu cepat untuk bisa kupahami sepenuhnya. Tapi satu hal yang jelas, Xingyu Group selamat. Skandal berhasil diredam. Liu Xing dipecat dan kini sedang menjalani proses hukum. Media perlahan diam dan saham kami yang sempat terjun bebas mulai merangkak naik. Semua itu terjadi bukan karena keajaiban, tapi karena satu orang, Li Xian. Ironis, ya, orang yang dulu kukira musuh terbesar ternyata adalah penyelamat paling setia. Seseorang yang masuk ke hidupku dengan niat balas dendam justru menjadi alasan aku bisa tetap berdiri hari ini. Tapi setelah semua itu selesai, dia menghilang. Tidak kembali ke Xingyue, tidak muncul di hadapan publik. Seolah setelah menyelesaikan misinya, dia kembali menghilang ke balik bayang-bayang kekuasaan yang selama ini dia sembunyikan. Dia kembali menjadi sosok misterius di balik ZHN Group, perusahaan yang dulunya kami anggap musuh abadi. Aku mencoba sibuk dengan urusan kantor, tapi jujur saja, setiap aku membuka laptop, setiap aku menandatangani dokumen, setiap aku melewati ruang pantry tempat dia dulu menyeduh kopi, hatiku terasa kosong. Sampai suatu sore, Sumei datang ke ruanganku membawa sebuah undangan. Bukan undangan pernikahan, bukan undangan rapat, tapi undangan pribadi dari kantor pusat ZHIN Group. Aku membuka surat itu perlahan. Hanya ada satu kalimat pendek, datanglah kalau kamu ingin bicara, bukan sebagai CEO, tapi sebagai Qin Lian, Li Xian. Hari itu juga aku berangkat ke gedung Xian Group, tidak dengan supir, tidak dengan protokol kantor, hanya dengan diri sendiri, dan keberanian yang setengah-setengah. Di lobi utama, semua orang tampak mengenal namaku. Mereka menyapaku dengan hormat, lalu mengarahkan lift pribadi menuju lantai paling atas. Sesampainya di sana, aku melihat sosok itu, Li Xian berdiri di balkon tertinggi, mengenakan jas hitam yang terlihat begitu pas di tubuhnya, rambutnya tertiup angin malam kota. Tangannya bersandar pada pagar kaca transparan, menatap ribuan cahaya dari jendela-jendela kota Beijing. Aku melangkah pelan mendekatinya. Detak jantungku terasa di seluruh tubuhku. Dia tidak menoleh, tapi aku tahu, dia tahu aku sudah tiba. Aku pikir, kamu akan membenciku seumur hidup, katanya pelan. Aku sempat berpikir begitu, jawabku jujur. Dia menarik napas panjang. Kamu tahu, sejak pertama kali aku menyapumu di pantry itu, aku sadar kamu bukan seperti ayahmu, tapi hati ini terlalu keras, terlalu penuh dendam. Ayahku juga banyak salah, kataku. Tapi kalau kita terus hidup dalam bayang-bayang dendam orang tua kita, lalu hidup kita untuk siapa? Dia akhirnya menoleh, wajahnya tampak lelah, tapi damai. Ada mata yang menyimpan luka, tapi juga harapan. Aku tak pantas untukmu, Qin Lian. Aku menatapnya dalam-dalam, dan aku pun tak pantas menerima cintamu kalau aku terus menilai kamu dari masa lalu. Dia tertawa kecil, pahit. Ayahku mati dalam kemiskinan karena nama baiknya hancur. Aku membangun semua ini Xian Group, reputasi, kejayaan untuk membuat nama keluargaku kembali terhormat. Tapi anehnya,
Begitu aku berdiri di atas semua ini, rasanya tetap kosong. Apa yang kamu cari belum kamu temukan? Yang aku cari, katanya sambil memandangku penuh makna, ternyata bukan pembalasan, tapi kamu. Aku tak kuasa menahan air mataku. Entah kenapa kalimat itu terdengar sangat sederhana, tapi mampu menjebol seluruh tembok yang kubangun. Selama ini, luka yang diwariskan oleh masa lalu seolah menemukan jalannya untuk sembuh. Aku mencintaimu, Qin Lian, bisiknya. Dan aku lelah membenci. Aku mendekat, lalu menggenggam tangannya, hangat, tegas, dan bergetar pelan. Kalau kamu mau, mari kita mulai dari awal, bukan sebagai pewaris dendam, tapi sebagai dua manusia yang saling menguatkan. Dia menatapku dalam, lalu tiba-tiba, untuk pertama kalinya, aku melihat senyum itu, senyum yang tulus, tanpa beban, tanpa topang. Qin Lian, katanya pelan, maukah kamu memimpin dua perusahaan ini bersamaku? Bukan sebagai musuh, tapi sebagai pasangan. Aku terdiam, tapi jantungku menjawab lebih dulu. Aku mengangguk, dan malam itu, sesuatu yang tak pernah kuduga akhirnya menjadi kenyataan. Dua perusahaan yang dulu bersaing habis-habisan, akhirnya menyatu dalam kepemimpinan baru. Tapi yang lebih penting, dua hati yang pernah dipisahkan oleh luka dan dendam akhirnya bersatu karena keberanian untuk memaafkan. Tak lama kemudian, pengumuman resmi dirilis ke media. Xinhui Group dan Shen Group membentuk aliansi strategis, menggabungkan sumber daya untuk menciptakan lini produk baru dengan semangat yang sama, memulihkan, menyembuhkan, dan memberi harapan. Media heboh, dunia bisnis geger, tapi kami tidak peduli, karena bagi kami, ini bukan soal merger perusahaan. Ini soal menyembuhkan dua generasi luka. Pernikahan kami dilangsungkan sederhana, tanpa pesta mewah, hanya orang-orang terdekat, di taman kecil di luar kota, di bawah pohon sakura yang mulai gugur. Kami mengucapkan janji. Li Xin menggenggam tanganku dan berkata, aku bersumpah untuk tidak menjadi bayangan masa lalumu, tapi cahaya di masa depanmu. Dan aku membalas, aku tidak berjanji untuk melupakan semua luka, tapi aku janji kita akan menyembuhkannya bersama. Kini, setiap pagi, saat aku membuka mata, aku tidak lagi melihat beban tanggung jawab sebagai CEO. Aku melihat pria yang dulu ku sebut office boy, yang ternyata adalah pria yang paling mencintaiku diam-diam. Dan setiap malam, saat kami duduk berdampingan di ruang kerja, berbicara tentang strategi bisnis, aku tahu bahwa kami tidak lagi berjuang untuk menang atau kalah, tapi untuk menjaga apa yang sudah kami bangun, sebuah kehidupan baru yang tak lagi diwarisi oleh dendam, tapi dipenuhi cinta.